Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ya, tahlilan itu baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita bertahlil, la ilaha illallah. Dan kita tidak bisa masuk Islam kecuali kita meyakini akan agungnya la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha kalimatu la ilaha illallah. Iman itu 73 golok, 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tersebut tentunya kita zikirkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang saya lihat cara bertahlilnya aneh. Ada yang seperti saya dapati orang la ilaha illallah, la ilaha kalau ilnya harus goyang. Kenapa harus ilnya harus goyang? Itu saya tanya-tanya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus goyangnya ke kanan? Kenapa tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah biar seimbang? Dari mana seperti ini? Dia bilang, Ustaz saya merasa tentram kalau ilnya saya goyangkan. Lah, kita ibadah bukan ikut hawa nafsu kita. Orang bilang, memang enak. Antum enggak usah la ilaha illallah pun sudah enak. Begini coba. Antum yang lain misalnya, dangdut, enak juga. Bukan karena la ilaha illallahnya, tapi karena strippingnya itu yang bikin enak. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya seorang beribadah bukan ikut hawa nafsu, tapi beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah pergi ke dukun, ya atau tidak? Dia bilang la ilaha illallah, dia tidak mengerti maknanya. Tidak ada Tuhan sembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak mengerti maknanya, maka dia pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nyembelih kepada dewa, kepada jin. Ini berarti tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah
orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang, karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah.